Hari ini saya akan bagikan satu firman Tuhan buat kita semua. Judulnya adalah Anointing to Dominate. Urapan untuk berkuasa. Kadang-kadang sebagian orang Kristen ketika mendengar kata berkuasa, urapan berkuasa, kayak ada sesuatu yang mengganjal di hati kita. Kayak ada sesuatu yang kurang pas. Karena buat sebagian orang kata berkuasa itu kayak punya konotasi serakah, sombong. Sesuatu yang negatif. Sebaliknya kalau kita ngomong kasih itu selalu sesuatu yang positif. Lebih mudah bagi banyak orang Kristen untuk memahami bahwa Allah itu penuh kasih daripada sekedar Allah mau kita berkuasa. Tapi mari saya ajak saudara baca firman Tuhan di dalam Kejadian 1 pasalnya yang ke-26. Saya bacakan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia. Manusia berarti saudara dan saya. Ini adalah kisah creation, penciptaan dunia, penciptaan manusia. Dan ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan ngomongnya begini. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi beda sama ketika Allah menjadikan tumbuhan, beda sama ketika Allah menjadikan binatang. Ketika Allah menjadikan saudara dan saya, Allah menjadikan kita sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Serupa dengan Allah, segambar serupa dengan Allah. Anda lanjutkan pembacaan tadi. Kalimat berikutnya. Supaya. Semuanya katakan supaya. Supaya apa? Mereka berkuasa. Coba katakan berkuasa. Semuanya katakan lebih keras, supaya kita berkuasa. Jadi ketika Tuhan menjadikan manusia gak serampangan, dijadikan patternnya, polanya segambar dan serupa dengan Allah supaya kita berkuasa. Dan doa saya hari ini, mata rohani kita dicelikkan semua bahwa Anda diciptakan oleh Tuhan, dilahirkan ke dunia ini, ditakdirkan untuk berkuasa. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Kalau saudara tidak memenuhi takdir Tuhan, Anda bukannya berkuasa, Anda yang dikuasai. Oke? Hidup orang yang tidak berkuasa, tidak reign in life, tidak memerintah di dalam kehidupan ini, kita bukan di atas tapi malah di bawah. Doa saya semua jemaat keluarga di tempat ini, Anda kepala dan bukan ekor, Anda tetap naik dan tidak turun. Anda dibawa Tuhan terbang tinggi bagaikan Raja Wali, melakukan perkara-perkara besar. Anda dan saya berkuasa. Katakan amin dan tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. That is the plan of God. Itu rencana Allah, desainnya, masterpiece-nya Allah buat manusia sejak awal. Yaitu supaya kita berkuasa. Tapi banyak orang Kristen merasa dirinya wong cilik. Orang kecil, bukan apa-apa, aku bukan siapa-siapa, aku gak ada apa-apanya. Beda banget sama desainnya Allah. Dari awal diciptakan segambar dan serupa supaya berkuasa. Lebih mudah buat orang Kristen memahami Yesus sebagai anak domba Allah yang disalibkan di kayu salib, mati bagi kita untuk menebus dosa-dosa kita. Kalau sisi itu kebanyakan orang Kristen bisa nangkep, bisa menerima dengan lebih gampang, lebih cepat, lebih enak masuknya di hati. Yesus sebagai anak domba Allah seolah-olah tidak berdaya, lemah, disalibkan. Tapi saudara harus menyadari juga, Yesus melakukan semuanya itu disalibkan bukan karena tidak berdaya, bukan karena tidak bisa melawan. Ketika para prajurit mau menangkap dia, dengan sepatah kata saja mereka semua rebah. Yesus disalibkan bukan karena tidak mampu untuk melawan, bukan karena tidak berdaya,
Tetapi karena dia memilih untuk turun ke dunia, mati buat saudara dan saya, supaya kita yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi bukan dari posisi yang tidak berdaya, no. Karena di satu sisi Yesus yang kita sembah, dia adalah anak domba Allah. Anak domba itu ya lebih ke sifatnya yang siap untuk dikorbankan. Tapi di sisi yang lain jangan pernah lupa, Yesus yang kita sembah adalah singa dari suku Yehuda. Wow, dia bukan cuma domba, tapi dia juga singa. Dia bahkan raja di atas segala raja. Ketika dia pertama kali datang ke dunia, dia datang untuk menebus dosa-dosa kita. Tapi nanti second coming, kedatangannya, dia datang untuk menghakimi dunia. Dia datang untuk memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun. Dia raja di atas segala raja. Saudara dan saya yang percaya adalah raja-raja yang berkuasa memerintah bersama dengan Yesus. Kita semua adalah keturunan singa dari suku Yehuda. Jadi di satu sisi kita adalah domba-dombanya Tuhan. Tapi di satu sisi yang lain kita adalah keturunan singa dari suku Yehuda. Karena itu mulai hari ini berkuasalah. Dalam hidup ini memerintahlah. Dan terimalah urapan untuk berkuasa. Untuk memerintah. Untuk mendominasi supaya kerajaan Allah ditegakkan di bumi seperti di surga. Kalau kita tidak menyadari great desainnya Allah ini, rencananya Allah ini, maka dalam hidup kita bukannya kita berkuasa, tapi kita malah dikuasai. Banyak orang Kristen dikerjain oleh iblis. Dijadikan bulan-bulanan. Karena lawanmu adalah seperti singa yang mengaum-ngaum berkeliling, yang mencari mangsa yang bisa ditelannya. Kita menganggap diri kita cuma domba, terus domba, jadi bisa ditelan. Tapi kalau hari ini roh singa dari suku Yehuda bangkit dalam diri saudara, bukan kita yang ditelan, kita yang menelan, kita pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Mulai hari ini di bidang apapun juga hidup saudara, Anda pemenang, Anda lebih dari pemenang. Amin. Karena itu terimalah anointing to dominate, urapan untuk berkuasa. Dan yang namanya urapan itu ada takarannya. Ada takaran yang kecil, ada takaran yang medium, ada takaran yang besar. Sama seperti posisi juga beda-beda tingkatannya. Urapan juga beda-beda. Dan doa saya hari ini, urapan untuk berkuasa atas hidupmu Tuhan tambahkan. Amin. Karena kalau saudara terima peningkatan dari anointing to dominate, urapan berkuasa ini, maka Anda akan mulai punya dominion di dalam kesehatan saudara. Saya berdoa semua orang di tempat ini punya dominion di dalam kesehatannya. Kalau Anda terima anointing for dominion di dalam kesehatan saudara, yang pertama yang akan terjadi, sakit penyakitmu disembuhkan. Anda terima urapan yang lebih besar lagi, maka terjadi peningkatan. Bukan cuma kita disembuhkan, tapi kita punya kesehatan. Pertama terima kesembuhan, yang kedua kesehatan. Tapi kalau urapan itu terus ditambahkan, saya percaya dengan mata iman melihat ada orang-orang di tempat ini yang Tuhan bangkitkan, Tuhan urapi ketika engkau berdoa untuk orang yang sakit terima kesembuhan. Boleh katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah. Terjadilah sesuai dengan iman saudara. That is anointing to dominate, urapan untuk berkuasa. Jadi hari ini yang datang dengan sakit penyakit, terima urapan berkuasa itu.
Mulai hari ini Anda tidak lagi dikuasai sakit penyakit. Mulai hari ini Anda kalahkan sakit penyakit itu. Mulai hari ini Anda hidup di dalam kesehatan ilahi. Mulai hari ini kuasa Allah bekerja melalui hidup saudara. Banyak orang disembuhkan ketika engkau berdoa. Lihat, Petrus begitu besarnya urapan berkuasanya. Sehingga dia lewat bayangannya saja kena orang sakit sembuh. Itu sudah greater level of dominion. Itu urapan berkuasa dalam skala yang lebih besar. Sapu tangan Paulus yang pernah dipakai Paulus kena orang sakit sembuh. Itu sudah next level lagi. Mari kita bertumbuh dan kita minta sama Tuhan. Tuhan tambahkan urapan berkuasa itu. Karena Alkitab ngomong kalau kita berdoa seturut dengan kehendaknya, maka doa kita akan dikabulkan. Dan kehendak Allah adalah kita berkuasa. Yes, itu kehendak Allah. Yaitu menciptakan kita seturut gambar dan rupanya supaya mereka berkuasa. Kalau Anda terima urapan berkuasa di dalam keuangan saudara, mulai hari ini Anda akan mulai dominan. Punya dominion atas keuangan saudara. Anda tidak lagi dikuasai, Anda tidak lagi dianiaya dan dibelenggu secara finansial. Oh, doa saya semuanya terima peningkatan urapan berkuasa di dalam keuangan saudara sehingga belenggu hutang itu dipatahkan. Hari ini kemerdekaan, kebebasan terjadi dalam keuangan saudara. Anda tidak diperbudak lagi mulai hari ini oleh belenggu hutang. Merdeka. Amin. Yes. Anda butuh itu. Anointing for dominion. Secara keuangan. Mulai hari ini tidak hanya hidup pas-pasan. Saya berdoa yang tadinya pas-pasan, Tuhan bawa naik level berkecukupan. Yang tadinya berkecukupan mulai hari ini berkelimpahan, bertambah banyak, berlipat kali ganda, jadi berkat, tambah banyak orang diberkati melalui hidup saudara. Nama Yesus dipermuliakan. Tepuk tangannya yang paling meriah. That is dominion. Dominion kekuasaan yang Tuhan mau dimanifestasikan melalui hidup kita adalah untuk kemuliaan Allah. Kemuliaan nama Yesus. Let's have dominion. Mari kita berkuasa. Supaya kita bisa mendeklarasikan nama Yesus, nama yang berkuasa. Jadi terima urapan berkuasa atas hidup saudara. Terima urapan berkuasa untuk mengalahkan dosa. Boleh katakan amin saudaraku. Banyak orang selalu dikalahkan dosa. Jatuh bangun atas dosa yang sama berulang-ulang gak berdaya. Bertahun-tahun, belasan, bahkan puluhan tahun gak berdaya. Tapi kalau saudara terima urapan berkuasa, mulai hari ini dosa itu dipatahkan. Anda mengalami kelepasan. Anda jadi pemenang yang sejati di dalam Yesus. Anda hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam integritas. Itu dominion. Dominion tidak kita urapan berkuasa membuat kita bisa menang atas dosa. Tidak harus diperbudak oleh dosa lagi. Jadi mulai hari ini doa saya, setiap orang di tempat ini, Anda mulai hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Rencana Tuhan bukan selamanya Anda jadi wong cilik, orang kecil, gak ada apa-apanya, aku bukan siapa-siapa. Tetapi rencana Tuhan supaya kita berkuasa, supaya kita jadi penguasa untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Jadi sesaat lagi saudaraku, minggu depan tepatnya, gereja kita akan merayakan ulang tahunnya yang ke-34. Kita bersyukur ya, 34 tahun dia memimpin gereja kita. 34 tahun dia menyertai gereja kita. 34 tahun dia terus bawa kita from glory to glory. Dan kita akan merayakan di Jakarta. Perayaannya kapan? Sabtu ya, besok Sabtu di
tempat ini, Haleluya Center Peak, jam 5 sore. Pastikan Anda hadir. Saya percaya bulan September ini saya deklarasikan, this is the month of dominion. Ini bulannya urapan berkuasa ditambahkan, dilipat kali gandakan, dan jemaat keluarga Allah, gereja kita sebagai satu kesatuan gereja, kita mengalami peningkatan dan upgrade di dalam urapan berkuasa. Amin. Sehingga apa yang kita lakukan mungkin ngelakuinnya sama, tapi skalanya berbeda. Nyelamatin jiwanya sama, tapi sekarang menyelamatkan jiwanya 1000 kali ganda lebih besar lagi. Mengerjakan mujizatnya 1000 kali lipat lebih banyak lagi. Jadi berkatnya 1000 kali lipat lebih lagi. Boleh katakan amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Tuhan mau kita berkuasa. Siapa yang di tempat ini mau memenuhi rencana Tuhan untuk berkuasa dan terima urapan dominion, urapan berkuasa, itu boleh lambaikan tangan saudara. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara Tuhan memperlengkapi kita dengan urapan berkuasa? Cara Tuhan mengupgrade urapan berkuasanya atas hidup kita. Ada 5 saya mau bagikan sama saudara. Saya mulai dengan yang pertama. Tuhan memperlengkapi kita dengan urapan berkuasa. Yang pertama, salah satu caranya adalah dengan cara mengangkat kita ke posisi-posisi jabatan-jabatan yang penting. Saudara harus tahu bahwa posisi atau jabatan itu memberi platform kekuasaan. Siapa bilang jabatan gak penting? Tentunya kasih yang terpenting. Boleh katakan amin saudaraku. Tapi jabatan dipakai oleh Tuhan untuk memberi kita platform supaya bisa berkuasa. Anda lihat saja kehidupan Yusuf. Yusufnya sama. Kepekaannya untuk menafsirkan mimpi sama. Mendengar suara Tuhannya sama. Cinta Tuhannya sama. Tetapi sebelum sama sesudah dia jadi Perdana Menteri, powernya berbeda. Benar apa tidak? Ini bukan masalah hati. Masalah hati itu yang terpenting. Tidak diragukan. Hati yang tulus, hati yang mengasihi Tuhan, itu yang terpenting. Boleh katakan amin saudaraku. Tapi jangan pernah lupa, kalau Tuhan mau pakai saudara, seperti Tuhan mengangkat Yusuf jadi Perdana Menteri, sehingga dia bisa jadi berkat untuk memelihara bangsa yang besar. Tuhan juga mau angkat hidup saudara. Tidak selamanya Anda akan tetap di bawah. Mulai hari ini terima promosi yang daripada Tuhan, terima berkat yang daripada Tuhan. Anda diangkat naik ke atas. Boleh katakan amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Esther yang sama, dengan kualitas hati yang sama, cinta Tuhannya yang sama, humble-nya sama. Sebelum sama sesudah dia jadi ratu, powernya sama apa beda? Beda. Jadi ratu dia bisa menyelamatkan sebangsanya. Kalau dia cuma jadi anak biasa di rumahnya, dia paling bisa menyelamatkan keluarganya. Jadi kapasitasnya berbeda. Ketika dikasih sama Tuhan jabatan yang lebih tinggi. Tuhan mau pakai saudara untuk mengubah bangsa ini. Tuhan mau pakai saudara dan saya untuk mengubah Indonesia. Sampai kita melihat Indonesia dilawat oleh Tuhan. Kerajaan Allah ditegakkan di Indonesia seperti di surga. Akan ada orang-orang di tempat ini Tuhan pakai jadi pejabat-pejabat tinggi negara untuk mengubah undang-undang yang menguntungkan umat Tuhan. Membuka jalan buat pekerjaan Tuhan, mengalami perluasan, dan banyak orang diberkati, dan nama Tuhan dipermuliakan. Akan ada orang-orang di tempat ini, Tuhan akan posisikan saudara di jabatan-jabatan top, dimanapun Anda berada. Akan ada yang diangkat jadi CEO, direktur, komisaris di perusahaan-perusahaan terpenting di negeri ini. Akan ada yang diangkat menjadi dalam jabatan penting di kepolisian, jabatan penting di kemiliteran, di dalam
berbagai bidang di pemerintahan. Karena Tuhan sayang Indonesia. Saudara harus ngerti loh, karena Tuhan sayang bangsa-bangsa, Tuhan angkat Yusuf menjadi Perdana Menteri supaya mereka selamat dari kelaparan besar. Karena Tuhan sayang sama bangsa Israel, Tuhan angkat Esther jadi ratu. Kalau Esther nggak jadi ratu waktu itu, bangsa Israel celaka. Tapi Esther jadi ratu, ada yang memperjuangkan keselamatan umatnya. Oh, di tempat ini ada orang-orang yang dipanggil untuk jadi berkat, untuk menyelamatkan, untuk membangkitkan. Karena itu Tuhan akan angkat saudara di jabatan-jabatan yang penting, di posisi-posisi yang penting. Untuk Anda berkuasa supaya melalui hidup saudara kemuliaan Allah nyata untuk Indonesia. Katakan amin, tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Jadi saudara jangan mau ditipu oleh iblis dengan menganggap seolah-olah kalau mengejar kekuasaan itu selalu negatif, selalu salah, selalu sombong, selalu serakah. No, tergantung. Kalau kekuasaan itu hanya untuk diri kita sendiri, yes, itu nggak baik. Tapi kalau kekuasaan itu ada maksud ilahi di dalamnya, Anda harus kejar kekuasaan itu. Dan Tuhan akan angkat hidup saudara. Tuhan akan angkat saudara menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Amin. Karena kekuasaan adalah cara Tuhan memberi kita platform untuk berkuasa. Itu jabatan, posisi. Yang kedua, cara Tuhan untuk mengangkat seseorang dan memberikan platform kekuasaan adalah dengan memperlengkapi orang tersebut dengan harta. Dengan apa? Harta. Kita setuju nggak setuju, seneng nggak seneng, kita nggak bisa sangkali yang pegang uang yang berkuasa. Abraham perkataannya didengar, dia kalau datang ke satu daerah yang ketemu sama dia raja. Kenapa? Abraham punya duit. Kalau Abraham nobody, mungkin yang ketemu orang biasa. Abraham, Isa, Yakub, Salomo. Itu orang-orang yang diberkati oleh Tuhan dengan berkat finansial yang begitu rupa. Dan karena itu mereka bisa making impact. Semuanya katakan impact. Yang terpenting itu bukan jumlah uangnya, tapi dari uang yang Tuhan percayakan sama kita. Seberapa besar impact yang kita bisa hasilkan. That is the point. Impact untuk kerajaan Allah. Impact for the glory of God. Impact untuk memenuhi tujuan ilahi Tuhan. Untuk menjadi berkat buat banyak orang. Untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Impactnya yang Tuhan mau muncul dalam hidup kita. Dan supaya kita lebih impactful, Tuhan akan menambahkan berkat finansialnya buat anak-anaknya yang bisa dipakai oleh Tuhan. Jadi saluran berkatnya Tuhan. Itu urapan berkuasa. Jadi kalau Anda mendengarkan khotbah-khotbah tentang ya diberkati lagi, seolah-olah buat mereka diberkati itu negatif. Kalau diberkati hanya untuk diri kita sendiri, keserakahan kita sendiri, kenikmatan daging kita sendiri, poinnya apa? Tapi kalau ada maksud ilahi melalui berkat Tuhan, kita yang tadinya bisanya cuma nyekolahin satu anak, bantu anak yang tidak mampu, terus disekolahin. Tapi saya berdoa Anda yang punya hati kayak gitu, Tuhan tambahkan berkat finansialnya 1000 kali ganda lagi. Sehingga Anda bisa menyekolahkan bukan 1, tapi 1000 anak Anda bisa tolong. 1000 anak Anda bisa sekolahkan. 1000 anak Anda bisa berikan pengharapan. Katakan amin, tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Kalau hati saudara dipakai Tuhan untuk menolong orang susah, dan keuanganmu terbatas, mungkin 1 orang yang bisa engkau tolong. Tapi doa saya akan tiba waktunya 1000 orang yang bisa engkau tolong. 1000 orang yang kau bisa bantu sehingga lepas dari hutang, bebas dari perbudakan, sehingga hidup mereka bisa independen, mandiri secara keuangan, bahkan mereka maju di dalam kehidupan mereka. Anda yang punya hati kayak gitu, Anda jangan pernah takut
dengar kata diberkati karena Tuhan excited sekali memberkati saudara. Tuhan excited sekali menambahkan anointing for dominionnya, urapan berkuasanya berlipat kali ganda. Karena Tuhan tahu setiap berkat yang Dia berikan kepada saudara, Anda akan gunakan untuk maksud dan tujuan ilahi yang daripada Tuhan. Amin. The purpose, tujuannya bukan cuma hartanya, bukan cuma uangnya. Tahukah saudara, Tuhan senang kita anak-anaknya diberkati. Kadang-kadang sebagian orang Kristen gak ngerti, ngomongnya Jesus is enough. Saya agree Jesus is enough. Tapi seringkali ngomongnya Jesus is enough without His blessing, without His miracles, without His power. Jadi Yesus itu cukup menurut mereka tanpa kuasa, tanpa berkat, tanpa mujizat. Yesus saja cukup. Itu bukan Yesus cukup, itu Yesus minus. Bukan Yesus cukup, itu Yesus minus. Karena yang saya mau, Yesus cukup dalam hidup saya. Termasuk kasihnya Yesus, termasuk kuasanya Yesus, termasuk damainya Yesus, sukacitanya Yesus, mujizatnya Yesus, berkat-berkatnya Yesus. Boleh katakan amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. That is Jesus is enough. Itulah Yesus cukup. Jangan Yesus minus. Oh, saya berdoa di tempat ini Tuhan akan bangkitkan orang-orang yang dilipat kali gandakan keuangan saudara, di-upgrade besar-besaran kapasitas keuangan saudara, sehingga hidup saudara bisa dipakai oleh Tuhan untuk jadi saluran berkat, memperluas kerajaan Allah. Nama Yesus dipermuliakan. Boleh katakan amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. That is anointing for dominion. Itu urapan berkuasa. Yang ketiga, cara Yesus memperlengkapi kita yaitu dengan memberikan kepandaian atau skill khusus kepada kita untuk melakukan sesuatu. Orang itu berdampak dalam hidupnya ketika seseorang itu bisa mengembangkan potensi atau talenta yang Tuhan sudah tanamkan dalam diri kita masing-masing. Sehingga kita bukan hanya bisa, tapi kita skillful, mahir, jadi expertnya, ahlinya. Semua orang bekerja, tapi hanya yang ahlinya melejit naik ke atas. Bekerja akan membuat saudara bisa survive. Bekerja akan membuat saudara bisa makan. Tapi skillful akan membuat Anda berkuasa. Impactful. Alkitab ngomong, orang yang mahir dalam pekerjaannya di hadapan raja-raja, ia akan berdiri. Bukan di hadapan orang-orang hina. Kenapa? Karena dia mahir. Sama-sama bekerja di bidang yang sama. Yang lain cuma average, rata-ratanya segitu. Tapi dia excellent. Oh, dalam bidang saudara, saya berdoa Anda orang ahlinya. Anda punya spirit of excellence-nya, roh excellence-nya. Sehingga ketika engkau bekerja, bukan sekedar engkau menghasilkan sebuah karya, tetapi yang muncul dalam hidupmu adalah mahakarya. Itu orang yang kapasitas anointing for dominion, urapan berkuasanya akan diperbesar. Karena impact-nya besar. Mau saudara punya skill memasak, melalui skill memasak, impact-mu bisa besar. Ibu rumah tangga bukan cuma memelihara anak ya, tapi karya saudara melalui anak saudara itu harus bersinar terang. Yes. Apa hasil didikan saudara melalui anak-anak saudara? It has to talk. Itu harus bicara, itu harus memanifestasikan sesuatu. Anda yang di bidang entertainment, orang yang ahli di situ, impact-nya akan besar. Di bidang apapun saudara, jangan asal mengerjakan bidang itu, tapi jadilah mahir di dalam bidang saudara. Karena itu adalah platform berkuasa. Itu yang ketiga. Yang keempat, platform kekuasaan yang keempat adalah teladan kehidupan. Tahukah saudara, melalui teladan kehidupan, Tuhan bisa mengupgrade.
platform kekuasaan seseorang. Contoh Bunda Teresa. Bunda Teresa itu punya hati yang sangat besar dan belas kasihan yang sangat besar untuk orang-orang yang terlupakan, orang-orang yang nobody wants, gak ada yang mau, gak ada yang peduli. Tapi dia punya hati untuk mereka. Anda jangan anggap enteng yang kayak gitu. Kalau Anda ngerjain bukan cuma punya hati ya, tapi Anda ngerjain dengan sungguh-sungguh. Lihat Bunda Teresa. Impact-nya sampai ke seluruh dunia. Yang dikerjakannya kayaknya simple, tetapi dampaknya sampai ke bangsa-bangsa. Itu anointing for dominion. Itu urapan untuk berkuasa. Anda ngelakuin sesuatu dengan benar, urapan berkuasa akan ditambahkan dalam hidup saudara. Walaupun urusannya adalah membantu orang yang terlupakan. Tapi impact-nya besar. Ada lagi contoh berikutnya Billy Graham. Billy Graham itu seorang penginjil. Sudah almarhum ya. Tapi dalam hidupnya, dalam khotbahnya sebenarnya simple. The message of salvation. Pesan-pesan keselamatan. Pokok percaya Yesus, dosa-dosamu diampuni dan engkau akan diselamatkan. Tapi dia muncul mengerjakan itu dengan teladan integritas yang powerful sekali. Dan tidak ternoda sampai akhir hidupnya jalannya lurus. Gak belok kanan, gak belok kiri. Namanya harum dan itu membawa impact yang sangat besar. Sampai dia diangkat menjadi penasehatnya para presiden Amerika. Top leadersnya di dunia memperlakukan dia sebagai penasehat. Kenapa? Ada teladan, integritas, ada trust yang besar. Kepercayaan yang besar. Tahukah saudara, Tuhan mau kita jadi terang dunia. Tuhan mau saudara dan saya jadi garam dunia. Untuk apa? Memancarkan kemuliaan Tuhan. That is anointing for dominion. Yang kelima, yang terakhir, cara Tuhan memperlengkapi kita dengan urapan berkuasa adalah dengan memberikan kepada kita yang namanya pengurapan ilahi. Ini spiritual power. Ini kuasa roh. Ya, ada power of money. Ada power harta, ada power jabatan, kekuasaan. Ada power teladan hidup. Ada power skill, tadi kita sudah belajar. Tapi lebih dari semua power itu spiritual power. Urapan, kuasa roh. Kalau saudara diberikan kuasa Roh Kudus, Anda akan bisa melakukan yang mustahil. Doing the impossible. Anda akan bisa reverse the irreversible. Membalikkan yang harusnya nggak bisa dibalikan lagi, terlanjur mau gimana lagi. Buat orang lain terlanjur mau gimana. Tetapi kalau ada anointing to dominate, urapan berkuasa Tuhan berikan dalam hidup saudara. Terlanjur pun, nasi sudah jadi bubur pun bisa kembali lagi. Seperti air jadi anggur. Kalau saudara terima urapan untuk berkuasa, maka Anda akan melihat bagaimana kuasa yang sama yang bekerja dalam hidup Yesus akan mulai bekerja juga di dalam kehidupan kita. Dalam pelayanannya Yesus ngomong sembuh, maka yang sakit sembuh. Yesus ngomong berjalan, bangun dan berjalanlah, maka orang lumpuh berjalan. Yang buta melihat, 5 roti 2 ikan dipakai memberi makan 5.000 orang. Sisa 12 bakul. Itu semua spiritual power. Itu semua bukan cara, metode, begini, begitu, dan lain sebagainya. That is spiritual power. Spiritual power membuat kita bisa melakukan sesuatu yang tidak mungkin. Itu butuh spiritual power. Seperti yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Dan saya percaya bahwa bulan ini sementara kita merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-34. Tuhan mau menambahkan spiritual power, urapan kuasa Roh Kudus itu di tengah-tengah kita.
Anda akan melihat dalam ibadah seperti ini. Sementara khotbah gini berjalan. Yang tuli mendengar. Yang buta melihat. Yang lumpuh berjalan. Kesembuhan-kesembuhan ilahi. Mujizat-mujizat yang tidak masuk akal. Mujizat-mujizat yang memecahkan rekor. Tuhan akan kerjakan dengan sangat nyata. Dengan sangat masif. Di tengah-tengah kita. Boleh katakan amin. Tepuk tangannya yang paling meriah. Dan kalau engkau percaya saat ini juga mujizat sudah mulai terjadi di dalam hidup saudara. Sudah mulai terjadi sekarang. Terima itu dengan iman dalam nama Yesus. Karena Anda harus tahu, cara menerima sesuatu itu beda-beda. Kalau Anda mau terima makanan mikunam, pakai mulut. Ambil sendok, makan, minum. Betul apa tidak? Kalau Anda mau terima ilmu, pakai pikiran, pakai otak. Terima ilmu jangan pakai mulut, pakai pikiran. Tapi mau terima mujizat, pakai hati. Percaya. Kalau Anda salah caranya pakai pikiran untuk terima mujizat di logika dulu. Gak masuk. Gak dapat. Makanya Yesus ngomong, terjadilah sesuai imanmu, bukan pikiranmu. Pikiran kita mungkin gak nangkep kok bisa ya. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Pikiranmu gak nangkep, tapi hatimu percaya. Yesus ngomong terjadilah sesuai imanmu. Saat ini juga terjadilah. Mujizat terjadilah. Kesembuhan terjadilah. Jawaban doa terjadilah. Keajaiban terjadilah dalam hidup saudara. Anda mau itu bekerja dalam hidup saudara? Dimulai yang pertama adalah pengenalan dan kedekatan kita sama Tuhan. Itu yang menentukan seberapa manifestasi kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Hari-hari ini yang namanya kuasa Roh Kudus banyak hilang dari gereja Tuhan. Gereja Tuhan cuma peduli profesionalnya, excellennya, fasilitasnya, tapi lack of power. Kehilangan yang namanya kuasa Roh Kudus. Gak ada demonstrasi kuasa Allah. Kalau kita mau melihat itu dinyatakan di tengah-tengah kita, dimulai dari pengenalan dan kedekatan kita sama Tuhan. Kalau Anda kenal Yesus, Anda dekat sama Yesus, hidupmu gak bisa sama. Sama halnya kalau saudara dekat sama penguasanya Indonesia. Anda cuma tahu, semua orang tahu Presiden Indonesia, tapi orang dekatnya pasti powernya berbeda. Betul apa tidak? Itu sudah pasti. Itu Presiden. Lebih dan lebih lagi. Kalau engkau dekat dengan presiden di atas segala presiden, raja di atas segala raja, yang awal dan yang akhir, awal, alfa dan omega. Dia yang berkuasa untuk meninggikan dan merendahkan. Anda punya kedekatan spesial dengan pribadi yang kayak gitu. Gimana perkataanmu gak berkuasa? Engkau sebut nama itu, engkau sebut nama Yesus, something will happen. Sesuatu akan terjadi. Anda lihat ya, di Alkitab, Paulus sebut nama Yesus, Petrus sebut nama Yesus. Sesuatu terjadi. Tapi kalau enggak punya pengenalan kedekatan sama Yesus, anak-anak Skewa nyebut nama Yesus ngusir setan. Setannya ketawa. Paulus, aku tahu. Kamu siapa? Doanya boleh sama, nyebutnya nama Yesus sama, jurusnya sama. Kenalnya beda, hasilnya beda. Hasilnya, powernya beda. Anda yang gak kenal presiden, Anda bawa nama presiden, malah ditahan saudaraku. Tapi kedekatan brings power. Mulai hari ini, lebih dari engkau dekat sama wali kota, dekat sama pejabat tinggi. Itu good, very good. Tapi lebih dari itu, Anda dekat sama the most high God. Allah yang maha tinggi. Dengarkan baik-baik. Dia lebih berkuasa dari yang paling berkuasa. Dia lebih besar dari yang paling besar. Dia Yesus Tuhan kita. Tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Yang terakhir.
Kalau kita mau spiritual power itu growing, maka perlu latihan roh. Latihan jasmani, tubuh yang sama, tubuhnya sama. Anda cuma rebahan saja sama saudara, exercise dengan rutin. Menurut saudara kebugarannya sama apa beda? Beda, padahal tubuhnya sama. Tetapi dilatih dan tidak dilatih itu dampaknya beda. Otaknya sama, tapi gak diisi apa-apa, gak pernah belajar, gak pernah baca. Sama otak yang sama diisi material-material yang berkualitas. Encernya sama apa beda? Beda. Roh yang sama, Anda cuma seminggu sekali ke gereja. Sama saudara disiplin latihan rohani. Anda doa puasa. Beda. Hari ini saya ngerasain tim praise worship kita berubah nih. Kedalamannya berbeda. Pengurapannya berbeda. Anda diberkati hari ini? Bisa kita kasih tepuk tangan buat teman-teman praise worship yang melayani luar biasa. Kenapa? Karena saya percaya ini sudah hari ke-7 kita doa puasa. Benar ya, hari ke-7 ya? Hari ini hari ke-7 kita doa puasa dari sejak Senin kemarin. Untuk Anda menangkap kuasa roh, manusia rohmu itu yang harus ready. Kuasa rohnya sama, tapi kesiapan rohnya beda. Terima anointing dominionnya berbeda. Latih manusia roh saudara. Ayo doa puasa. Ayo doa puasa. Yang kemarin belum doa puasa, saya ajak sudah mulai Senin doa puasa. Besok saudaraku Sabtu kita di sini, kita akan merayakan ulang tahun. Nanti saya akan melayani, Pastor Nita akan melayani di sini, Pastor James Bamideli Star Divine akan melayani. Dalam hidupnya paling tidak Tuhan sudah pakai dia untuk membangkitkan 8 orang mati. Salah satunya adalah mamanya suster anak-anak saya. Pertama kali kita ke sana, pas di sana, tiba-tiba ditelepon dari Indonesia nangis. Kenapa? Karena mamanya gak ada, hampir gak ada sudah. Di sana saya lagi ketemuan sama Pastor James. Kita doa bersama, kita deklarasi profetik bersama. Dengan caranya yang ajaib. Dari sana, karena kuasa roh itu tidak terbatas dengan tempat dan waktu. Kuasa itu bekerja. Dan pribadi yang antara sudah mati atau hampir mati. Tetapi kuasa itu bekerja. Kebangkitan terjadi. Pemulihan terjadi. Kalau engkau datang dengan kehausan dan kelaparan roh, siap menerima impartasi kuasa Roh Kudus, something will happen. Sesuatu akan terjadi. Kuasa itu akan dimanifestasikan, mujizat itu akan dinyatakan dalam hidup saudara. Ayo doa puasa. Ayo doa puasa. Ayo doa puasa. Amin. Siap terima anointing to dominate, urapan berkuasa. Bangkit berdiri saudaraku, bangkit berdiri. Sumber dari segala kuasa adalah Yesus. Kalau Anda buka hati terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang pertama, dosa-dosamu diampuni. Yang kedua, engkau diperdamaikan dengan Allah. Yang ketiga, engkau akan menerima anugerah, jaminan keselamatan masuk di dalam kerajaan surga. Jadi saya mau berikan kesempatan yang pertama kepada saudara yang belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. This is your time. Ini waktu saudara. Ayo buka hati kita. Angkat 2 tangan dan ikuti doa ini. Katakan, Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku. Selamatkan hidupku. Mulai sekarang, hidupku milik Tuhan Yesus. Aku siap mengikuti Yesus. Melayani Yesus seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Yang kedua, pengenalan dan kedekatan kita akan Yesus itu menentukan ketika engkau sebut nama Yesus, seberapa manifestasi kuasa yang diizinkan muncul ditentukan dengan
pengenalan dan kedekatan Anda sama Tuhan. Dan tahukah saudara, pengenalan dan kedekatan sama Tuhan yang paling ultimate, tertinggi adalah ketika kita di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Ketika kita manunggal dengan Yesus. Karena itu hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Menerima persekutuan dalam tubuh dan darah Kristus. Manunggal dengan Yesus. Mari kita persiapkan roti dan anggur itu. Anda yang belum menerima bisa angkat tangan. Petugas akan membantu saudara. Anda yang mengikuti secara online, Anda juga bisa masuk dalam perjamuan kudus ini. Anda siapkan roti dan anggur. Anggur bisa Anda ganti sirup atau teh. Pada intinya satu sarana yang layak yang kita bisa pakai dalam mengikuti perjamuan kudus itu. Mari sekarang angkat roti itu di tangan kanan kita. Malam itu dalam perjamuan terakhir Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Ia mengangkat roti. Kemudian memecah-mecahkannya. Serta berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu sekalian. Perbuatlah ini setiap kali kamu mengingat aku. Apakah engkau percaya roti yang kita angkat ini bukan lagi roti biasa. Seperti yang Yesus katakan, inilah tubuh Kristus. Apakah Anda percaya yang sedang kita lakukan saat ini adalah kita sedang masuk dalam persekutuan dengan tubuh Kristus? Tahukah saudara, kalau Anda masuk dalam persekutuan dengan tubuh Kristus, maka kuasa yang ada dalam tubuh Kristus akan mulai bekerja di dalam tubuh saudara, di dalam hidup saudara. Anda yang percaya, mari dengan iman kita terima bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang angkat cawan itu di tangan kanan saudara. Demikian pula Yesus mengangkat cawan yang berisi anggur itu. Kemudian ia berkata, inilah darahku. Yesus mengangkatnya cawan yang berisi anggur. Tapi yang dikatakannya, inilah darahku. Darah perjanjian baru. Perbuatlah ini setiap kali kamu mengingat aku. Apakah Anda percaya darah Kristus berkuasa? Apakah Anda percaya melalui darah Kristus dosa-dosa kita dihapuskan dan kita terima kebenaran Allah atas hidup kita? Apakah Anda percaya bahwa darah Kristus sanggup mematahkan kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk penderitaan, dipatahkan, dihancurkan dan digantikan dengan berkat-berkat ilahi? Kalau Anda percaya itu, you are blessed. Melalui darah Kristus engkau diberkati. Apakah Anda juga percaya darah Kristus sanggup melenyapkan segala macam sakit penyakit kita? Oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Anda yang percaya itu, ayo dengan iman kita terima bersama dalam nama Tuhan Yesus. Kalau sudah letakkan cawan itu, angkat dua tangan saudara. Sembah dia. Sembah dia. Kita dipersatukan dengan tubuhnya. Darahnya manunggal. Yesus di dalam kita. Kita di dalam dia. Sembah dia, sembah Yesus, nama yang berkuasa, nama yang ajaib.
Sekarang. Oh, sekarang. Kesembuhan itu sekarang. Mujizat itu sekarang. Sekarang. Kami terima ya Tuhan. Kami terima. In the name of Jesus. Ora la pasyara la pasyara la pakasyara la pasyara la pasyara la pasyara la. Ora la pasyara la pasyara la pasyara. Ora la pasyara, ora la pasyara. Haleluya. Yang terakhir, saya ajak kita berdoa. Lord, give me dominion. Saudara doa minta dominion. Kenapa? Karena Alkitab yang ngomong, kalau kita berdoa sesuai dengan kehendaknya, maka kita akan menerima permohonan kita. Dan kehendaknya sejak dari awal adalah supaya anak-anaknya berkuasa. Mulai hari ini jangan lihat diri saudara sebagai orang kecil, sebagai bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Mulai lihat diri saudara sebagai anak raja di atas segala raja, anak Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang menciptakan kita untuk berkuasa. Anda yang percaya, Anda diciptakan, ditakdirkan untuk berkuasa. Angkat dua tanganmu tinggi-tinggi dan katakan, Tuhan Yesus, berikan urapan berkuasa. Mari sekarang berdoa, masing-masing berdoa. Tambahkan urapan berkuasa. Oh, perbesar. Perbesar. Urapan berkuasa itu perbesar. Perbesar. Alabasyara, alabasyara, alabasyara. Recharge kami Tuhan, recharge kami. Penuhi kami, penuhi kami. Urapi, 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 urapi. Dari yang paling depan sampai yang paling belakang. Dari kiri sampai kanan. Terima. Urapan berkuasa itu terima. Urapan berkuasa itu terima. Terima. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Kami terima. Kami terima. Haleluya. Haleluya. Berkaryalah Roh Kudus. Berkaryalah Roh Kudus. Bekerjalah sekarang. Ku percaya kuasa-Mu tak pernah gagal mengubah gelap menjadi terang. Berkaryalah Roh Kudus. Penuhi Tuhan. Penuhi tempat ini ya Tuhan. Ku terima lawatan-Mu, penuhi hidupku. Mujizat terjadi. Yang terakhir, mari bersama. Berkaryalah Roh Kudus. Bekerjalah sekarang. Ku percaya kuasa-Mu tak pernah gagal mengubah gelap menjadi terang. Berkaryalah Roh Kudus.
mujizat terjadi sekarang. Ku terima lawakanmu, penuhi hidupku. Mujizat terjadi sekarang. Amin. Ku terima lawakanmu, penuhi hidupku. Mujizat terjadi sekarang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin.